Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapolsek Rumah Sakit Polri RS Soekarto, Bapak Brigjen Dr. Prima, Bapak Karo Dokpol Brigjen Dr. Nyoman, Bapak Ibu Karo Dokpol Dokes dan Dokes Brigjen Dr. Astri, kemudian beliau ahli DNA, Bapak Okarukit, Bapak Kadif DVI, seluruh peserta konferensi pers yang hari ini kita laksanakan dari penyidik Subdit Kamnet dan dari tim Inafis Polda Metro Jaya, serta tidak lupa ada perwakilan dari perusahaan dari PT JPN yang saya hormati Pak Lusnadi. Terima kasih Pak kehadirannya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 November 2024, kita bisa melaksanakan konferensi pers terhadap kebakaran yang beberapa waktu lalu terjadi di PT JPN Bekasi. Dari kepolisian Polda Metro Jaya menyampaikan ucapan duka sedalam-dalamnya kepada para almarhum dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Dan permohonan maaf dari pihak kepolisian bahwa identifikasi jenazah korban kebakaran ini memakan waktu cukup lama. Kami mohon maaf karena berbagai hal yang menyebabkan terjadinya proses cukup lama tersebut. Selanjutnya, dalam hal ini kepolisian mengedepankan misi kemanusiaan dan kita melaksanakan joint operation dari seluruh fungsi kepolisian dari Rumah Sakit Kapolri Kramat Jati dengan seluruh kekuatannya, dengan para ahlinya di bidang disaster victim identification yang akan melihat dan mengecek identitas para korban melalui DNA, serta ke depan nanti akan dilakukan olah TKP oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri bekerjasama dengan Subdit Kamnet dan Satuan Reserse Polres Bekasi Kota. Untuk lebih detailnya nanti terkait dengan identifikasi para korban kebakaran akan disampaikan oleh Bapak Karukit. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Jenderal. Terima kasih Bapak Kasubdit Penmas Mas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin akan kami sampaikan operasi DVI Pusdokes Polri pada kejadian kebakaran pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Pada hari ini, Jumat, tanggal 8 November 2024, tim DVI Pusdokes Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Lab Dokes, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Inafis, Bidokes dan penyidik Polda Metro Jaya, serta tim forensik dan prodi odontologi forensik UI, PDV MI Jakarta Raya telah melaksanakan sidang rekonsiliasi. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya terkait dengan kejadian kebakaran PT Jati Perkasa Nusantara Bekasi, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 11 kantong body part dan 1
sebuah kotak wadah kotak yang berisi body part, di mana kondisi body part tersebut dalam keadaan hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan perusahaan sebanyak 9 orang. Dari hasil rekonsiliasi memutuskan 8 dari 9 korban yang dilaporkan hilang telah teridentifikasi dengan DNA dan dengan rincian yang akan dibacakan oleh Bapak Karopenpol. Sudah cepat kali. Terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak, akan kami sampaikan detail dari hasil rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama, body part dengan nomor RS Pol 001 dan RS Pol 002 cocok dengan data antemortem nomor 005 teridentifikasi sebagai Daniel Sihombing, laki-laki 27 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor RS Pol 02 cocok dengan body part nomor 09 teridentifikasi sebagai Rahmat, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan DNA. Yang ketiga, body part dengan nomor RS Pol 003 dan RS Pol 009 cocok dengan data antemortem nomor 004 teridentifikasi sebagai Rizky Adam, laki-laki 24 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang keempat, body part dengan nomor RS Pol 005 cocok dengan data antemortem nomor 008 teridentifikasi sebagai Wibi Winarno, laki-laki 33 tahun, berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kelima, body part dengan nomor RS 006 cocok dengan data antemortem nomor 007 teridentifikasi sebagai Jatmiko, laki-laki 37 tahun, berdasarkan pemeriksaan gigi dan DNA. Yang keenam, body part dengan nomor RS 007 cocok dengan data AM nomor 002 teridentifikasi sebagai Dwi Saputra, laki-laki 45 tahun, berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang ketujuh, body part dengan nomor RS 008 cocok dengan data AM 001 teridentifikasi sebagai Rahmat Hidayatullah, laki-laki 42 tahun, berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang delapan, body part dengan nomor RS 011 cocok dengan data AM 003 teridentifikasi sebagai Yana Suryana, laki-laki 43 tahun, berdasarkan pemeriksaan DNA. Sementara ada 2 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman untuk memastikan identitas korban. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Karopenpol. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Kusnadi selaku perwakilan dari perusahaan PDJPN. Monggo Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat berat memang mendengarkan informasi yang baru saya sampaikan. Bapak-bapak diri saya yang terhormat tentunya, kami dari JPN menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya karyawan kami yang barusan disampaikan. Kejadian ini merupakan musibah bagi perusahaan dan juga bagi keluarga kami. Kami mewakili manajemen
berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Saat pertama kali kejadian, kami juga terus melakukan pendampingan sampai dengan hari ini. Pihak keluarga datang juga kami memberikan pendampingan sampai nanti juga pendampingan di mana saat nanti juga akan dibuka. Tentunya ini juga butuh support dari banyak pihak, khususnya dari teman-teman media juga. Bagaimana keluarga korban memang butuh untuk terus diberikan kekuatan agar bisa menerima musibah ini seperti yang sudah terjadi. Bapak Ibu semua dari perusahaan juga sekali lagi akan terus mendampingi dan bertanggung jawab atas kejadian ini, sehingga dukungan penuh, support penuh kepada keluarga korban terus kita lakukan. Sementara untuk hasil penyebab dan lain-lainnya, kami juga menunggu hasil dari pihak yang berwajib dan pihak berwenang. Selain itu juga memang ada korban yang berada di rumah sakit selain yang sudah ditemukan. Kami juga terus melakukan pendampingan dan kami akan bertanggung jawab untuk mendampingi, semoga nanti bisa sampai dengan sembuh. Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Tentunya ini proses yang cukup panjang, tapi kami hanya bisa bicara terima kasih kepada Bapak Ibu di Rumah Sakit Polri ataupun Polri secara garis besarnya, Bapak Ibu dari pihak kepolisian, Dinas Pemadam Kebakaran, BNPB, Disnaker, BPJS, dan tentunya masyarakat dan kawan-kawan media massa yang ada hari ini. Sekali lagi kami turut berduka cita juga kepada para keluarga. Kami ucapkan duka cita dan sekali lagi semoga keluarga bisa menerima musibah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang disampaikan Pak Judul. Ibu. Baik, terima kasih rekan-rekan dari media. Ada yang disampaikan? Mungkin dari sisi sebelah kiri dulu. Monggo, ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Yuk silakan. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Mau bertanya, tadi disebutkan yang sudah teridentifikasi kan sekitar 8 ya tadi. Nah, ada beberapa yang belum teridentifikasi. Nah, ini apa penyebabnya mereka sampai saat ini yang satu jenazah ini belum teridentifikasi? Itu aja sih Pak. Terus yang kedua, Pak Kusnadi ya dari Agus Nadi dari JPN. Selain proses pendampingan yang diberikan kepada keluarga korban, ada nggak sih Pak selain pendampingan berupa bentuk apa gitu yang akan diberikan nanti kepada keluarga korban? Terus mendampinginya ini sampai kapan gitu kasarnya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan kita dari Alsinta terkait kenapa satu korban belum bisa kita identifikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa identifikasi itu primernya sebenarnya kita menggunakan, kalau dalam kondisi normal ya, SOP ataupun ketentuan yang kita gunakan adalah primer, yaitu sidik jari, kemudian catatan gigi, kemudian DNA, itu yang primer. Di samping juga tanda-tanda medis itu yang biasa kita, dan properti apa barang kepemilikannya, ini sebagai informasi. Namun dari semuanya itu, sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa kami menerima kondisi jenazah sudah sangat mengarah, ya hangus terbakar. Nah, jadi yang khusus yang terakhir ini, tim kami sudah bekerja keras di awal untuk memeriksa DNA-nya, tapi sampai terakhir DNA-nya tidak muncul. Jadi yang lain pun tentu, apalagi sidik jari, kemudian tanda medis karena kondisinya, ya itu yang memerlukan pendalaman hal-hal lain yang kita
menuju pada kesimpulan nantinya. Sehingga tim kami membutuhkan waktu untuk pendalaman mereka. Demikian. Baik, silakan dari Pak Agus nanti mungkin bisa disampaikan yang ditanya dari Radio Elsita. Monggo. Iya, terima kasih rekan dari Elsita. Pertanyaan pertama tadi selain pendampingan, tentunya hak para karyawan kami ini tentunya mereka juga menjadi bagian dari saudara-saudara kami juga di perusahaan, sehingga dalam proses perjalanan ini juga kita sudah menyiapkan tim yang langsung turun ke keluarga untuk memberikan hak-hak bagi mereka dan juga santunan dari perusahaan kepada pihak keluarga. Kami sangat berharap bahwa musibah ini kepada karyawan kami, kepada saudara kami sangat berharap keluarga bisa tetap lebih baik. Itu mungkin ya jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Mungkin dari ada yang lain dari media. Dari mana, Mbak? Bapak izin mulia dari Detik. Sebentar. Oke, kasih. Izin Pak mulia dari Detik. Satu pertanyaan aja, yang 8 jenazah sudah teridentifikasi ini akan dipulangkan kapan? Apakah hari ini juga atau kapan begitu? Terima kasih. Mohon izin Pak Karukin. Terima kasih dari Detik. Nanti kita pulangkan hari ini juga. Di keluarga juga sudah kita hubungi tadi pagi. Insya Allah 8 jenazah ini dari kita pulangkan hari ini dan sudah dilakukan pemulasaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu lagi? Ya, silakan. Dari mana? Saya Rama dari wartawan Harian Kompas, Pak. Mau menanyakan tadi soal kesulitan dalam proses identifikasi korban karena sudah hangus terbakar. Tadi kan suruh penyelidikan primer dan sekunder ya, Pak. Melihat dari primer, sidik jari, gigi dan juga DNA. Tapi ketiga hal itu kan tidak bisa dilakukan nih, Pak. Apakah ada metode lain yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi korban yang sampai saat ini belum teridentifikasi, Pak? Metode-metode yang mungkin bisa lebih cepat. Karena kan juga perusahaan sudah memberikan datanya bahwa yang hilang ini. Nah, itu juga berdasarkan laporan dari keluarga. Apakah mungkin bisa dilihat dari sisi informasi yang dari luar kepolisian, Pak? Terima kasih. Betul, seperti yang disampaikan oleh Mas tadi dari mana tadi? Kompas ya. Maaf ya. Satu kejadian tentu tidak dalam kondisi tertentu seperti ini ya. Itu tentu kita akan mengumpulkan semuanya, sepakat untuk menyatakan bahwa yang sebenarnya itu ada pada saat itu di TKP dan seterusnya. Pendalaman juga butuhkan untuk memastikan bahwa dia ada pada saat itu. Nah, ini termasuk juga keyakinan kita bahwa yang bersangkutan ada pada saat itu. Kemudian barangkali nanti akan ada yang pendalaman itu memungkinkan kita untuk memeriksa kembali, menelaah kembali hasil kita. Seperti itu. Ya, meskipun sampai saat ini kami kesulitan, gitu ya. Dengan kondisi yang jadi jenazah yang sudah mengarah dan terbakar, kami kesulitan. Tapi untuk memastikan satu lagi itulah pendalaman baik dari aspek antemortem seperti tadi, keberadaan yang bersangkutan, kemudian dari postmortem dari jenazah yang meskipun sudah mengarah tadi, kita akan dalami kembali. Nah, mudah-mudahan kami bisa memastikan pada waktu yang tidak terlalu lama. Itu satu yang masih belum teridentifikasi. Cukup? Ada lagi? Cukup ya? Cukup? Baik, intinya komitmen dari Bapak Kapolri dalam kasus kebakaran ini, kepolisian akan mengedepankan penyelidikan secara ilmiah, scientific crime investigation. Kita berkolaborasi dengan antar fungsi kepolisian yang ada untuk mengungkap permasalahan dengan terang-terangnya dan dilakukan konferensi pers seperti ini agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi informasi antara kepolisian dengan masyarakat. Mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media semua dalam konferensi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, Polri dalam rangka mengemban misi kemanusiaan terhadap korban kebakaran yang terjadi di Bekasi, PPJBM Bekasi, dari mulai untuk para korban diantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dilakukan identifikasi, selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dan pemulasaran jenazah, lanjut disiapkan peti mati sampai disiapkan ambulan menuju ke rumah duka masing-masing. Sekali lagi, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita yang sangat dalam atas kejadian ini, dan hari ini akan kita serahkan kepada keluarga jenazah sesuai dengan hasil rekonsiliasi, sesuai dengan identitas yang telah disampaikan pada saat konferensi tadi. Mungkin itu aja mungkin dari kami. Selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh Bapak Karungkit Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bapak. Terima kasih Pak Bambang dari Bithumas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan menyerahkan jenazah dan surat kematian hasil rekonsiliasi kami yang sudah teridentifikasi 8 jenazah. Nanti kami akan menyerahkan dari rumah sakit kepada perusahaan dan penyidik. Nanti dari perusahaan dan penyidik akan menyerahkan kepada keluarga. Hari ini kita serahkan 7 jenazah ya, karena besok masih 1 jenazah akan dibawa oleh besok. Tapi nanti surat semua akan diserahkan 8-8-nya ke perusahaan. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju putih.